tambahannya nih, jagung. jagung. Siap. Nah, Kita dukung Pak. selain itu kita nyoba menggunakan pupuknya Iya. Bios 44. Oh. Jadi Bios 44 ini digagas oleh Kasdam 3 Siliwangi sekarang, Pak Kunto. Ya, ketika beliau jadi danrem di Kodam 2 di Palembang. Nah, di sana berhasil menggunakan Bios 44 ini. Nah, sekarang di jajaran Kodam 3 ini mau diaplikasikan gitu loh. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil kan, kualitasnya bisa lebih bagus lagi gitu loh. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau yang padi karena sudah jalan dulu penggunaan biosnya terakhir ya, mau keluar keluar itu mulai. Ya. Jadi baru bisa kita terapkan terakhir gitu. Harusnya mulai dari awal Dari pengelolaan awal, lahan iya. kan gitu. Alhamdulillah kemarin Pak Dandim ya, dari target 30.000 untuk Kabupaten Lebak kita tercapai 31.000. Ya, udah surplus ya tadi ya. Dan target sekarang bulan Juli mohon bantuannya juga nih ke Pak Dandim. Ah. Ya, untuk para Babinsa dan Ramilnya kita punya target untuk padi itu 3.650. Ya, 3.650 ya. Ya, Yang masih sudah ada potensi. tercapai Untuk bulan Juli. bulan Juli ya. Bulan Juli targetnya. Bulan Juni kita kemarin alhamdulillah sudah. Nah, ini buat bulan Juli. Bulan ya, Juli ke depan. 3.650. Mudah-mudahan ini bisa tercapai lah. Ya, nanti kita lihatkan lagi lah. Ya. Mungkin kemarin gara-gara percovidan ini kan jadi agak susah kita ini bergerak ini kan. Nggak apa-apa, kita ketemunya di lapangan Nah, langsung ini. aja. Lebih enak di lapangan, Pak. Iya betul. Jadi kelihatan kan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya pada Bapak Ibu kelompok Tani Intan Jaya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Subagio, pangkat Kapten Infanteri, ya panggil Pak Bagio juga boleh. Dan Pasiter Kodim 0603 Lebak. Kebetulan dari Kodim ada program yang harus disampaikan kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk meningkatkan hasil produksi petani kita. Jadi dari Bapak Kasdam ada yang namanya pupuk cair. Ya, kita bisa membuat sendiri Pak, pupuk cair ini yang dikasih nama Bios 44DC. Ya, Bios 44DC ini sudah saya kasih contoh, saya kasih sampel juga. Nah, namun demikian sebelumnya cara membuat fermentasi yang pertama ada 3 buah komponen larutan, ya, yaitu Bios 44 yang bentuk tepung maupun yang cair seperti di gambar. Ya, bikin itu Pak, kalau sudah dibuat ya seperti ini. Ini yang sudah dibuat dari tiga formula itu. Sebelumnya kita misalkan dari 1 liter yang di semuanya ini satu bungkus terus 1 liter itu setelah dilarutkan, dicampur, nyampe didiamkan, ditutup di drum, ya, itu selama 14 hari minimal, atau sampai ke 21 hari. Ya, setelah cairan itu selama 14 hari kita cek, kalau baunya itu sudah harum, berarti itu sudah benar, sudah fermentasi ini sudah bisa diaplikasikan lebih baik. Karena kita petani yang punya kebunnya terbatas, kita tidak usah 1.000 ya, tapi perbandingannya dibagi 10. Yang cairan pertama sama seluruhnya dibagi 10. Kita siapkan air yang 100 liter, ya. Kita siapkan gula merah tadi 2 sampai 3 kilo. Kita haluskan dulu, baru kita aduk. Setelah merata, baru 3 formula ini dimasuk. Setengahnya juga boleh. Nah,
ini yang R1. Jadi setelah dicampur itu dimasukkan, ditutup rapat, didiamkan minimal sampai 14 hari. Nah, 14 hari sampai 21 hari itu sudah bisa pupuk cair ini bisa digunakan, baik yang untuk sawah, ladang begini, dan untuk sayur-sayuran sama untuk ikan atau lele di kolam. Ya, di samping mengurangi bau juga makanan-makanan yang di kolam itu bisa dimakan sama lelenya atau ikan yang lain. Nah, untuk di sawah, cara tanah padi itu seluas 1 hektar misalkan ya. Ini biar gampang patokannya, 1 hektar. Kita ngambil yang sudah fermentasi ini, sudah jadi, itu cukup 1 liter, dicampur air lagi 20 liter. Nah, dicampur air 20 liter, kita masukkan ke tangki. Setelah dicampur rata, langsung disemprotkan ke sawah. Ya. Sawah yang belum diolah, masih tanah biasa, kita semprot Pak merata. 1 hektar itu kita praktekkan hanya cukup 80 liter. Berarti kalau 80 liter dibagi itu akan hanya 4 liter cukup. Ya, efisien sekali. Ya. Yang sudah difermentasi ini 4 liter dicampur dengan 80 liter air. Nah, itu sudah di satu tank gembos tangki itu kan kurang lebih kan sekitar 12 sampai 15 liter ya. Nah, itu kira-kira di situ. Langsung disemprotkan. Setelah itu dibiarkan baru dibajak. Ya. Setelah bajak selesai udah rata, siap tanam. Padi ditanam, sudah mulai tumbuh, berarti akarnya sudah mulai jalan, itu disemprot lagi Pak. Komposisinya sama. Jadi untuk 1 hektar cukup menggunakan 80 liter. Yang cukup digunakan yang fermentasi ini hanya 4 liter. Ya, 4 liter ini dicampur dengan 80 liter. Yang dana disemprot lagi. Yang terakhir setelah keluar apa sale apa itu? Nah, male ya. Nah, setelah mau keluar male itu disemprot sehingga dia akan bijinya akan lebih bagus. Kemarin di Kodim saya sudah coba 2 hari dengan Pak Dandim. Kemarin itu sudah tumbuhnya rata. Ya, itu percontohan yang di kelompok tani yang di kelompok Komdik Rangkas. Ya, ini mudah-mudahan bapak-bapak petani ini karena memang tanahnya terbatas, kepunyaannya tanah sangat terbatas ya menyesuaikan. Tapi minimal nanti yang saya kasihkan ke Pak Babinsa sudah disemprot. Ya, biar gembur baru nanti hari ini penanaman. Ya. Kalau untuk ladang sama. Jadi kita bersihkan, sudah bersih baru kita semprot. Semprot selama sesuai luas dan kebutuhan yang dibutuhkan baru ditanam. Sama nanti kalau sudah dia padat. Tapi kalau yang ada biosnya itu dia mengolah tanah itu bisa gembur sehingga pelan turunnya air itu. Nah, ini untuk membuktikan bahwa bios ini bisa mengurai tanah menjadi subur. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Pak Narbudi Pak. Ya, Pak Narbudi, monggo. Ketua kelompok tani Senojaya. Ya. Mau menanyakan masalah cara kegiatan Membuatnya fermentasi. Pembuatannya. Oh, siap. Pembuatannya ini kan mungkin kalau sekilas cuma hanya dikatakan seperti itu, mungkin saya pribadi kurang mengerti cara mengaduknya itu. Ya. Di antara 1 liter sampai 1000 liter. Ya. Jadi itu 1 lawan 10 ya. Ya, 1/10. Ya, 1/10. Jadi 1 liter dapatnya harusnya 1000 air. Iya, 1000 liter air. Ini misalkan masih utuh itu. Kita cukup 10 tutup
Oh iya. Nah, Itu untuk 100 liter. 100 liter 10 tutup gitu. Tutup itu, ya. Tutup liquidnya yang ini. Yang lain? Cukup? Sudah? Yang lain ibu-ibu? Go. Jangan masaknya aja bapaknya. Ibu paling cukup. Tuh, boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Pak, Abdi Pak Iman Nur Zaman. Abdi dari Dinas Pertanian, mewakili dari Dinas Pertanian. Untuk pemasaran jagung, memang ini menjadi kendala juga, termasuk jagung. Makanya sebenarnya kan ada hitungan batas minimal untuk pengembangan jagung supaya bisa artinya memberikan istilahnya meningkatkan pendapatan. Sebenarnya kita ada program jagung di Kabupaten Lebak nih, ada sekitar 3.400 hektar. Dan kendalanya biasanya itu adalah terkait pemasarannya. Iya. Nah, makanya ketika di suatu lahan kita menanam jagung, kan di petani kita Pak kebanyakan ini nanam jagung itu cuma sakotak, 2 kotak. Jadi ketika panen kan hese ngumpul kena. Makanya lamun misalkan orang hayang misalkan isi jagung orang teh gampang pemasarannya minimal, batas minimal. Makanya nanti saya juga pengen bertanya ini berapa hektar? Minimal 5 hektar lah. Makanya minimal 5 hektar. Coba kalau misalkan 5 hektar Pak, insya Allah pembeli datang. Contoh di Citeras Pak, kita ada 5 hektar, petani kita menanam jagung 5 hektar. Alhamdulillah, itu kudu capek-capek, dipanen langsung datang. Nah makanya ini juga sebagai masukan juga supaya artinya nanti pemasarannya juga mudah nih Pak Pasteur. Supaya pemasarannya mudah, coba di sini kan potensinya luas nih Pak. Hayu orang babarengan. Nah ini kita ada rekan-rekan dari kecamatan nih, petugas-petugas kita, penyuluh, Mang Jenal ya. Nanti mendampingi budidayanya, nanti didampingi, difasilitasi kamana rek ngajualna gitu kan, difasilitasi, didampingi. Karena lamun bapak anu bergerak jalira pasti kan informasinya terbatas. Terus. Nah, makanya orang coba kalau misalkan memungkinkan sok dibuat anu rada luas. Karena emang kalau misalkan cuma 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, pembeli arek datang sakintal cenah ge. Kan biaya doang nu aya gitu, Pak. Ya makanya pengembangan jagung kita memang arahnya itu kawasan. Dan perlu saya informasikan juga nih Pak. Aya di Gunung Cana, kantos teh ka Gunung Cana. Eta 1.000 hektar Pak. 1.000 hektar jagung. Eta kamari panen informasi terakhir 120 ton. Diterima di pabrik pakan. Iya. Bokpan, ada yang di Jawa, namun kualitas rada turun ke peternak ayam. Artinya pasarnya mah aya. Makanya ayo orang bebarengan, petugas kita di tingkat lapangan mendampingi, ada Babinsa juga, pertanian dengan TNI sekarang sudah dari dulu bersatu dalam rangka rumah orang bisa dari budidaya sampai pemasarannya orang dikontrol, dikawal. Doa Bang Henda nih, Korwil penyuluhna di kecamatan Cimarga, sok dimanfaatkan bebarengan. Jadi artinya nanti orang dikawal produksinya, pemupukannya, walaupun ini kan ada bantuan ini bagus ini untuk tanaman organik gitu kan. Ngertos Pak ya? Ya. Semangat nanam jagungnya Bu.
Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan juga kelompok tani di Desa Inten Jaya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan program ketahanan pangan, yaitu untuk menanam jagung di Desa Inten Jaya. Pagi hari ini mungkin agak berbeda karena kita menanam jagung dengan menggunakan atau mengaplikasikan pupuk Bios 44, sehingga diharapkan dengan penggunaan pupuk Bios 44 ini hasilnya nanti akan lebih optimal. Jadi itu program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kodim bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan juga dari kelompok tani. Kita berharap mudah-mudahan ke depan komoditas pertanian di Kabupaten Lebak ini bisa semakin meningkat. Langkah yang cukup bagus dari Pak Dandim ya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lebak. Dan kita juga kebetulan punya target untuk tanaman jagung ini. Dan dengan adanya dukungan dari Kodim 0603 Lebak ini, mudah-mudahan target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat bisa tercapai. Dan kerjasama ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, kita melihat di sini para kelompok taninya sangat antusias ya. Dan yang menjadi kendala ya setiap ini pemasarannya. Dan kami khususnya untuk pemasaran jagung siap untuk membantu dan memfasilitasi hasil-hasil dari nanti ke depan bila mana hasil panennya bisa kita jual Pak. Kita membantunya ya, memfasilitasi. Dan juga kebetulan juga di Gunung Kencana juga sedang panen untuk jagung Pak. Jadi jangan khawatir kepada para kelompok tani untuk pemasarannya. Insya Allah kami dari Dinas Pertanian akan membantu. Mungkin itu saya yang dapat disampaikan. Dan sekali lagi Lebak Unik, Fisip Lebak bekerja dengan hati. Ya, terima kasih.